Selanjutnya yang akan dibahas adalah template pada Django. Sebelumnya hanya diandalkan file yang ada di Views. Secara otomatis kontennya sangatlah sederhana, hanya berupa teks seperti ini. Untuk membuat konten yang lebih rumit yang ada di web dalam bentuk file HTML, kita butuh yang namanya template. Untuk membuat template, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka file settings. Nah, di dalam file settings ini ada setting templates yang ada dir atau directory. Directory merupakan folder yang menjadi lokasi template-template HTML-nya nanti. Untuk memudahkan, kita beri direktorinya dengan nama templates. Nah, setelah itu, dalam folder utama dibuatlah folder yang sesuai dengan nama yang ada di direktori tadi. Dalam template ini nantinya dibuatkan file HTML yang lebih kompleks. Jika dilihat lagi, di dalam file views tadi ada 3 halaman yang akan dibuat, yaitu halaman dashboard, homepage, dan about. Mari dibuat file HTML-nya. Yang pertama yang akan dibuat adalah file index.html. Yang akan dibuat adalah struktur dasar HTML menggunakan emmet. Diberikan nama homepage dalam tag title-nya. Kemudian diberikan konten lain, misalnya tag H1. Nah, setelah dibuat file HTML-nya, kita perlu menjalankan servernya terlebih dahulu. Dengan cara masuk ke web app, menjalankan perintah run server. Setelah itu, diakses kembali halaman homepage-nya. Nah, tapi apabila dilihat lagi, Python-nya belum berjalan. Kalau berdasarkan struktur HTML yang sudah dibuat, ini title-nya seharusnya berubah menjadi homepage. Berarti belum bisa diakses, karena dalam file views kita masih mereturn sebuah teks. Agar bisa mereturn filenya, perlu diimport library Django dengan cara menjalankan from django.shortcut dan import render. Seperti ini. Render nanti berfungsi untuk mengembalikan file yang ada di dalam folder template sesuai dengan yang ada di settings. HTTP response nantinya akan diganti menggunakan render, di mana render ini menggunakan 2 parameter yaitu request dan template name. Nah, template name-nya dimasukkan dalam bentuk string, jadi dia menggunakan kutip. Yang pertama yang akan dimasukkan adalah file index.html. Ini berarti apabila kita mengakses metode index, dia akan menampilkan file index.html. File ini adalah file yang berasal dari folder templates. Secara otomatis dia akan membaca file settings dalam config template-nya. Nama direktorinya apa? Nah, foldernya bernama templates. Jadi dia akan membaca folder bernama templates. Kemudian dalam file views, HTTP response diganti menjadi fungsi render. Fungsi render akan menerima sebuah request dan akan mencari file tadi yang berada dalam folder templates. File kemudian di-save sebelum dilakukan reload. Sekarang title-nya sudah terganti menjadi homepage sesuai dengan struktur HTML yang ada di file index dalam folder templates. Nah, kemudian kita tambahkan list yang di dalamnya mengandung link. Di dalamnya dimasukkan home, dashboard, dan about. Ya, cara membuatnya adalah seperti ini.
kita tambahkan dashboard dan about. Nah, setelah di save dan kemudian di reload, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Sudah ada 3, yaitu home, dashboard, dan about. Sekarang kembali ke file view. Sekarang kita sudah bisa membuat file HTML untuk about dan dashboard. Sebelumnya kita buatkan link untuk list yang ada di homepage agar list tersebut bisa menjadi tombol navigasi. Cara membuatnya yaitu seperti ini. Nah, setelah dibuatkan link, maka dibuatkanlah file HTML-nya. Isi dari file index.html bisa di-copy untuk dimasukkan ke dalam file HTML lainnya. Tapi title-nya diganti dengan menyesuaikan file HTML-nya. Misalnya file about.html ini title-nya diganti menjadi about dan seterusnya. Ini untuk dashboard. Nah, setelah membuat file-file HTML-nya, kita kembali ke file view. Kita kemudian mengganti HTTP response dalam file view ini menjadi render dan diarahkan ke file template HTML masing-masing. Nah, untuk metode about ini diarahkan ke file about.html dan seterusnya. Setelah di-save dan di-reload, list yang tadinya hanya merupakan list biasa kini menjadi tombol navigasi antar halaman web. Bisa dilihat dia berubah menjadi warna biru dan bisa berganti-ganti halaman. Ya, kurang lebih begitulah penjelasan mengenai pengenalan template pada Django. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.